Suara panggilan salat ini berasal dari beduk tua yang usianya ratusan tahun. Masih nyaring terdengar meski beduk ini dibikin pada tahun 1165 Masehi sesuai dengan keterangan yang ditulis dengan pahatan huruf di atas kayu beduk tersebut. Beduk ini berada di Masjid Sigicim, Kota Ternate, yaitu sebuah masjid yang merupakan satu dari 3 masjid yang dimiliki Kesultanan Ternate. Untuk beduk ini dari pertama kali dibuat, kira-kira fungsinya itu sebagai apa? Kan seperti yang kita tahu kan, beduk itu dibunyikan sebagai Iya. penanda sholat. Benar salah terus Iya. selain menanda salat juga panggil orang datang sini itu. Untuk Iya. awal dibuat. Awal buat ini tahun ini. Iya, Iya. Tahun 1165 Hijriah. Iya. Nah, tahun Arab. Nah, kalau untuk saat ini nih Pak Edi, beduknya masih difungsikan? Masih terus setiap hari Jumat, subuh. Jadi kalau hari Jumat ya kita toki untuk tanda hari Jumat. Iya. Malam Jumat sama Jumat pagi. Jumat pagi itu sebagai Iya. penanda apa? Penanda bahwa hari ini hari Jumat. Oh, oke. Nah mungkin bahannya Pak, ini kayunya? Ini atau- kayu ini mungkin dia kayu dari kayu apa ini, kayu kayak kayu woka itu. Nah, kalau dari kulit ini dari rusa. Selain Sigicim, Kesultanan Ternate memiliki 2 masjid lagi, Sigi Lamo dan Sigi Heku. Sigi Lamo adalah masjid utama Kesultanan Ternate. Di Masjid Sigi Lamo, Sultan Ternate turun-temurun salat di sana. Hingga saat ini Sultan Ternate rutin salat Jumat di Sigi Lamo dengan prosesi salat Jumat sesuai ajaran syariat Islam, bercampur dengan prosesi adat Kesultanan Ternate yang mentradisi sejak ratusan tahun. Tak jauh dari Sigi Lamo, sekitar 200 meter di Jalan Sultan Babullah Ternate, Masjid Sigicim berdiri. Yang membedakan Sigi Lamo dan Sigicim adalah bentuk kubah atas masjid. Sigi Lamo memiliki 5 tingkatan kubah, sementara Sigicim hanya 3. Menurut kisah tokoh setempat, Sigicim dibangun di atas lahan tanah yang dulunya milik warga Cina Muslim Ternate bernama Nyakem dan Nyakema. Keduanya bersaudara kakak beradik yang tidak memiliki keturunan. Nyakem dan Nyakema dituturkan tokoh setempat adalah seorang saudagar kaya, punya tanah yang luas di Ternate. Dia lalu mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun masjid di sebuah lokasi yang banyak tinggal di situ warga Ternate keturunan suku Bugis Makassar. Masjid Sigicim memang tergolong masjid yang tua di Indonesia Timur. Ada 3 penanda di masjid ini untuk mengetahui seberapa tua Masjid Sigicim. Pertama, plakat yang menjelaskan tahun berdirinya masjid. Di situ ditulis masjid dibangun pada tahun 1269 Masehi. Prasasti yang pembuatan tahun masjid diberikan. Boleh mari. Di prasasti ini dia lebih tua dari itu, dari beduk ya. Oh iya. Itu dia punya tanda itu pakai bahasa Arab itu. Jadi usia prasasti lebih tua dari usia beduk. Beduk. Jadi otomatis lebih tua juga dari masjid ini. Iya, Sigicim. itu iya. Kedua, beduk yang ada pahatan keterangan tahun dibuat. Dan ketiga, mimbar tempat khutbah. 3 penanda ini sekarang masih utuh, ada di dalam Masjid Sigicim dan dianggap keramat. Salah satu yang dianggap keramat adalah mimbar. Keyakinan jemaah masjid soal mimbar masjid, menurut mereka siapapun khatib yang pandai ceramah akan mengalami kesulitan berkhutbah di atas mimbar tersebut jika sang khatib memiliki niat ria atau pamer diri. Mimbar ini itu lebih tua mungkin. Ini mimbar ini hampir sama dengan Kesultanan sana. Jadi Mimbar ini dibikin dari kayu mahoni. kalau mimbar ini orang Cina yang kasih, berarti Masjid Sigicim ini pakai arsitektur apa?
Mungkin Dia kayak terhadap budayanya dia harus lebih pakai condong. kesultanan punya arsitek. Kan di sini ke bawah dia punya kubah itu yang begini, terapi itu kan 3. Tuh. Kalau masjid besar itu 7. Masjid Heku 5. Itu di sini 3 dia punya ini. Dia punya trap di atas. Kalau siang kan bisa kita lihat di atas. DP apa namanya kap itu 3 susung. Kalau di masjid besar itu 5. Aktivitas keseharian Masjid Sigi Cim seperti masjid-masjid lain, salat jamaah 5 waktu dan salat Jumat. Jemaah Masjid Sigi Cim rutin membaca amalan Ratibul Hadat dan doa tolak bala setiap Jumat subuh dan sore hari. Pembacaan Ratibul Hadat dan doa tolak bala meningkat saat bulan Ramadan dengan dibaca setiap hari. Tentunya, aktivitas di bulan Ramadan semakin meningkat dengan membaca Al-Quran, pembagian takjil, dan sedekah. Terus kalau hari-hari besar, kita mau naik sembahyang Idul Fitri, Idul Adha itu, kita harus belum bisa sembahyang, kita mesti ambil tongkat. Tongkat salawat itu dari Kesultanan. Tongkat itu datang di sini baru kita bisa silakan sembahyang. Itu tongkatnya diapain, Pak? Tongkat itu, tongkat kayak begini, tongkat ini tongkat, tongkat ini. Cuma ini tongkat yang di sini punya. Kalau dari Kesultanan ada lagi, tapi mau hari besar itu kita harus pakai tongkat dari Kesultanan, tongkat salawat itu. Jadi Sultan kasih keluar tongkat itu 2, 1 untuk Sigi Cim, 1 untuk Sigi Heku di atas, baru bisa sembahyang. Itulah Masjid Sigi Cim yang saat ini mendapat nama tambahan Masjid An-Nur. Masjid ini menjadi bukti kesalehan leluhur orang-orang Ternate yang sangat menjunjung tinggi ajaran syariat Islam tanpa membeda-bedakan perbedaan ras dan suku. Semua suku baik warga asli maupun pendatang menyatu dalam satu rumah ibadah. Para leluhur sejatinya meyakini tidak ada yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali mereka yang bertakwa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.